semua, welcome to my YouTube channel. Hari ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah sebagai berikut. Kita akan belajar yang pertama mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Bernafas adalah ciri-ciri makhluk hidup yang paling umum dan yang paling utama. Bernafas adalah proses menghirup dan mengeluarkan. Seluruh makhluk hidup pasti bernafas. Karena itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Meskipun tidak semua makhluk hidup bernafas dengan cara yang sama. 2. Membutuhkan nutrisi. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah membutuhkan sebuah nutrisi. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan nutrisi. Nutrisi dari luar tubuh yang masuk ke dalam tubuh akan diolah dan diproses di dalam tubuh. Pengelolaan tersebut akan menghasilkan zat-zat yang nantinya digunakan oleh tubuh. Selain itu, akan dihasilkan sebuah energi atau tenaga supaya tubuh bisa bekerja secara semestinya. Bagi manusia dan hewan, mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri melalui tubuh. Akan tetapi, berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan bisa menghasilkan makanan melalui tubuhnya sendiri. Yang ketiga, bergerak. Adik-adik bisa lihat nih, ada seorang perempuan yang sedang bergerak. Ada juga tanaman yang bergerak. Bagaimana proses pergerakannya bisa adik-adik lihat di dalam video. Begitu juga ada burung yang terbang. Jadi kita tahu bahwa bergerak yang dimaksud pada ciri-ciri tumbuhan adalah bukan berarti berpindah-pindah tempat atau melakukan mobilitas. Sedangkan kalau hewan dan manusia memiliki sistem gerak seperti otot, sendi, dan tulang yang bisa digunakan untuk bergerak atau berpindah tempat. Hewan dan manusia menggunakannya untuk bergerak seperti berjalan dan berlari. Berbeda dengan tumbuhan, tumbuhan bergerak atas reaksi terhadap lingkungan. Gerakan yang terjadi pada tumbuhan pun hanya terjadi pada beberapa bagian saja, yaitu terbatas. Contohnya seperti gerakan pada bunga dari kuncup menjadi mekar. Ketika tumbuhan bergerak mencari air atau sinar matahari. Yang keempat, peka terhadap rangsang. Kita juga harus tahu adik-adik bahwa sebagai makhluk hidup kita akan peka terhadap rangsang. Bisa nih adik-adik lihat, ada seorang laki-laki yang menutup matanya ketika ada cahaya matahari. Itu tandanya kita peka terhadap rangsang. Kemudian ada putri malu atau tumbuhan putri malu, ketika disentuh dia akan kuncup. Jadi setiap makhluk hidup pasti bisa menanggapi atau menerima suatu rangsangan. Rangsangan yang dapat dirasakan oleh makhluk hidup seperti bunyi, cahaya, rasa, sentuhan, bau, dan lain-lain. Sekarang kita masuk yang kelima, tumbuh dan berkembang. Bisa kita lihat bagaimana perkembangan dari manusia, hewan, dan tumbuhan pada gambar ini. Jadi, setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan sering terjadi kemiripan. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi meliputi bertumbuhnya dan perkembangan tubuh, seperti bertambahnya tinggi badan manusia dan hewan, bertambahnya berat badan, volume, dan lain-lain. Pertumbuhan pada hewan dan manusia itu terus-menerus, tetapi suatu saat dapat berhenti. Sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan tidak terbatas.
Selama tumbuhan masih hidup, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terus terjadi. 6. Bereproduksi dan berkembang biak. Adik-adik tahu nggak sih apa sebetulnya fungsi dari bereproduksi dan berkembang biak ini? Ini adalah cara makhluk hidup untuk memperbanyak diri agar jenis atau spesiesnya tidak mengalami kepunahan dan mewariskan sifat pada keturunannya. Makhluk hidup yang mampu berkembang biak adalah makhluk hidup yang telah dewasa. Bisa nih adik lihat-lihat di dalam gambar, ada perkembangan dari manusia, ada perkembangbiakan dari hewan dan dari tumbuhan sendiri. Ciri dari makhluk hidup yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Hewan dan manusia memiliki cara yang sama untuk mengeluarkan zat-zat sisa. Zat sisa tersebut dikeluarkan secara berbeda, baik dalam bentuk gas, zat cair, dan zat padat. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa dengan stomata. Sekarang kita masuk kepada ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir. Adik-adik tahu nggak nih apa sih ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir? Iya, beradaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri. Proses ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan sekaligus kita bisa bertahan hidup. Ketika makhluk hidup tidak beradaptasi dengan lingkungannya, ia harus berpindah tempat, berpindah ke tempat lain untuk beradaptasi. Jika makhluk tersebut tidak berpindah tempat, tetapi tidak dapat beradaptasi, maka ia akan mati. Jadi bisa nih adik-adik lihat bagaimana sih beradaptasi itu. Dilihatlah dari gambar-gambar di sini bahwa setiap makhluk hidup itu harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Mau lingkungannya di hutan, lingkungannya di dalam salju, lingkungannya di dalam perkampungan. Jadi harus disesuaikan. Sehingga apa? Kita bisa bertahan hidup. Sekarang kita sampai di quiz time. Jadi di sini kita akan membaca beberapa pertanyaan. Semoga adik-adik mengetahuinya ya. Ready? Play! Pertanyaan pertama. Ayo dibaca soalnya. Time is over. Next questions. Soal nomor 2. Ayo diingat-ingat, awas lupa loh. Time is over. Next questions. Ayo, sudah nomor 3 nih. Jangan sampai ada yang salah lagi ya. Time is over.
Ada yang benar nggak nih? Jawab B. Kalau yang benar, angkat tangannya ya. Oke, terima kasih. Next questions. Ayo dibaca nih soal nomor 4. Pasti ingat kan? Next questions. Soal terakhir nih. Ayo, siapa yang ingat? Siapa cepat angkat tangan ya. Ayo.